Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Serli Karista dengan NIM H0524378 dari kelas PGSDE, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya untuk memenuhi mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dan Iptek. Jadi pertanyaannya itu, pilih salah satu peradaban dan jelaskan kemunculan serta kemajuan hingga kemunduran dan kemusnahan. Jadi yang saya ambil itu peradaban Mesir kuno. Baik, yang pertama kemunculan peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno berkembang sekitar 3000 sebelum Masehi di sepanjang Sungai Nil yang memberikan sumber daya alam yang kaya dan tanah subur untuk pertanian. Penyatuan dua kerajaan yaitu Mesir Hilir di delta Nil dan Mesir Hulu di bagian atas Nil oleh Raja Menes, juga dikenal sebagai Narmer, sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, menandai awal dari dinastis pertama dan terbentuknya Mesir sebagai negara kesatuan. Sungai Nil memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Mesir, memberikan sistem irigasi alami yang memungkinkan pertanian berkembang pesat yang menjadi dasar perekonomian mereka. Selain itu, Mesir kuno juga terkenal dengan kemampuannya dalam membangun piramida, seni lukis, dan sistem tulisan hieroglif. Kemudian, yang kedua ada kemajuan peradaban Mesir kuno. Mesir kuno mencapai puncak kemajuannya pada berbagai periode sejarah, terutama pada Kerajaan Lama sekitar 2686 sampai 2181 sebelum Masehi, Kerajaan Tengah sekitar 2055 sampai 1650 sebelum Masehi, dan Kerajaan Baru sekitar 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Beberapa pencapaian penting dalam perkembangan peradaban ini antara lain: yang pertama itu ada kemajuan dalam arsitektur dan konstruksi. Salah satu pencapaian terbesar Mesir kuno adalah pembangunan piramida, terutama piramida Giza, yang merupakan salah satu dari tujuan keajaiban dunia kuno. Kemudian yang kedua, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mesir kuno memiliki sistem kalender yang sangat tepat berdasarkan siklus tahun, matahari, dan siklus banjir Nil. Kemudian yang ketiga, sistem tulis dan budaya. Peradaban ini juga kaya dengan mitologi, seni, sastra yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, agama, dan kepercayaan mereka, serta hubungan antara dewa-dewa dan dunia. Kemudian yang keempat ada keagamaan dan politis. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan Mesir kuno. Mereka percaya pada banyak dewa dan raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Yang ketiga itu ada kemunduran peradaban Mesir kuno. Mesir kuno mulai mengalami kemunduran pada akhir Kerajaan Baru sekitar 1070 sebelum Masehi, meskipun berbagai faktor berperan dalam proses tersebut. Yang pertama itu serangan dari pihak luar. Pada akhir Kerajaan Baru, Mesir kuno menghadapi serangan dari berbagai bangsa luar seperti Bani Israel, Asyur, dan Persia yang melemahkan kekuatan militer dan ekonomi mereka. Kemudian yang kedua, krisis internal dan korupsi. Mesir juga menghadapi ketegangan internal, termasuk perselisihan dinastis dan peningkatan ketidakstabilan politik.
pemimpin-pemimpin lokal yang lebih kecil mulai lebih berkuasa daripada Firaun pusat. Kemudian yang ketiga, perebutan kekuasaan oleh kerajaan lain. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Mesir menjadi sasaran serangan dari kekuatan besar seperti Asyur dan akhirnya dijajah oleh Persia. Pada 525 sebelum Masehi, Mesir menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Kemudian yang terakhir itu ada kemusnahan peradaban Mesir kuno. Setelah dikuasai oleh berbagai kerajaan asing seperti Asyur, Persia, dan Yunani, Mesir kuno mengalami penurunan yang signifikan dan akhirnya pada 332 sebelum Masehi, Mesir jatuh ke tangan Alexander Agung dan Makedonia. Kemudian menjadi bagian dari kerajaan Yunani di bawah dinasti Ptolemeus yang bertahan hingga penaklukan Romawi. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Mesir resmi menjadi provinsi Kekaisaran Romawi setelah Cleopatra, ratu terakhir Mesir, kalah dengan pertempuran melawan Octavianus yang kemudian menjadi Kaisar Agustus. Ini menandai berakhirnya peradaban Mesir kuno yang mandiri dan terhimpun dalam dunia Romawi. Jadi itulah yang saya dapat jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.